Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS, saya Fitri Agustin, saya Anissa Yupinandita, dan saya Helmina Putri Aliana. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran geografi, yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang yang dimiliki oleh wilayah Sukamara dan Sukaramai, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kami bertiga akan menjelaskan 3 poin terpenting yang berkaitan tentang konsep wilayah dan tata ruang. Poin pertama ada pengertian konsep wilayah dan tata ruang. Poin kedua ada pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah yang dimiliki oleh Sukamara dan Sukaramai. Dan poin ketiga adalah perencanaan tata ruang antar wilayah Sukaramai dan Sukamara. Videonya dapat dilihat di video berikut. Kita ngomongin ilmu geografi. Yang paling membedakan dia dengan ilmu lainnya itu ialah sudut pandang ruangan. Lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa yang menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu geografi. Dan biasanya fenomena itu terjadi di suatu wilayah. Mungkin kalian sering dengar kata-kata wilayah seperti wilayah pantai, wilayah pegunungan, wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, wilayah Indonesia ataupun wilayah Asia. Tapi kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan wilayah? Nah, daripada bingung-bingung, yuk kita bahas bersama-sama. Ke poin yang pertama yaitu pengertian konsep wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah adalah sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan oleh karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Dalam konsep wilayah ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek wilayah formal, aspek wilayah fungsional, aspek wilayah homogen. Aspek wilayah formal itu contohnya yang ada di daerah Sukaramai. Pengertian dari aspek wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk oleh kesamaan kenampakan seperti sungai, jalan, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pedesaan. Lalu ada aspek wilayah fungsional, contohnya di daerah Sukamara. Pengertiannya itu, aspek wilayah fungsional merupakan wilayah yang dibentuk karena diatur oleh beberapa kegiatan yang dihubungkan dengan garis melingkar. Contohnya seperti wilayah kota, wilayah industri, dan wilayah perdagangan. Lalu ada aspek homogen. Aspek homogen ini mereka masuk kedua-duanya karena pengertiannya aspek wilayah homogen merupakan suatu wilayah yang dilihat dari beberapa aspek yang memiliki ciri atau sifat yang cukup sama. Contohnya, di daerah Sukamara dan Sukaramai mereka menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Walaupun daerah mereka terpisah, tetapi mereka menggunakan bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Poin yang kedua yaitu pembangunan dan pertumbuhan ruang wilayah yang ada di wilayah Sukamara dan wilayah Sukaramai. Pengertian dari pembangunan dan pertumbuhan ruang wilayah adalah pembangunan wilayah merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang positif guna memajukan wilayah dengan acuan berbagai aspek yang diperlukan. Kemudian, pengertian dari pertumbuhan wilayah merupakan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh kemajuan, penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. Nah, jika dilihat di dalam wilayah antara Sukamara dan Sukaramai adalah suatu wilayah yang banyak memiliki ciri-ciri pembangunan dan pertumbuhan yang sangat berbeda. Salah satunya nih, dilihat dari pembangunan antara Sukamara dan Sukaramai. Dapat kita lihat bahwa pembangunan Sukamara mempunyai wilayah atau pembangunan wilayah dalam bidang infrastruktur seperti
jalan, jembatan, dan gedung-gedung yang cukup memadai. Nah, perbandingan pembangunan Sukaramai adalah jika dilihat dari kondisi saat ini, Sukaramai belum terlalu mempunyai pembangunan yang cukup baik dibandingkan dengan wilayah Sukamara. Kemudian pertumbuhan wilayah Sukamara. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang berkaitan dalam ekonominya dilihat bahwa wilayah Sukamara lebih memiliki perekonomian yang lebih baik. Poin ketiga, perencanaan tata ruang wilayah Sukamara dan Sukaramai. Perencanaan wilayah Sukamara dan Sukaramai ini yaitu kan membangun sebuah ruang berbentuk sebuah jalan transportasi yang biasa disebut dengan jembatan gantung. Nah, jalan kendaraan lalu lintas yang menghubungkan Sukamara dan Sukaramai yang memiliki persetujuan antara dua wilayah tersebut. Nah, pedoman perencanaan tata ruang wilayah penyusunan rencana membangun jangka panjang daerah seperti perlu mengumpulkan dana yang cukup besar dalam jangka yang lama agar mencapai sebuah pembangunan jembatan transportasi tersebut yang biasa kita kenal dengan jembatan gantung. Itu berapa pendapatan sehari-hari Bapak yang Bapak jual di sini? Apakah pendapatannya sangat baik selama COVID-19 ini atau menurun? Untuk sementara ini musim COVID ini menurun sekali. Perbedaannya apa Pak? Selama yang sekarang dan Dulu masyarakat bekerja kemana-mana bisa, artinya menghasilkan duit cukup lumayan untuk hari-harinya. Sekarang masyarakat serba terbatas kegiatan hari-harinya, jadi daya belanjanya menurun. Pengganti pekerjaan selain berjualan warung apa Bapak pekerjaannya? Lumayan. Oh, nelayan. Penghasilannya kalau sehari bisa berapa? Oh, di itu. Itu warungnya Nelayan. tidak menentu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada.